Hai teman-teman, selamat datang di channel Sahabat Rasulullah Official. Nabi Zulkifli adalah salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran. Nabi Zulkifli hidup pada masa setelah Nabi Musa dan juga Nabi Harun yang diperkirakan hidup di daerah Syam atau Palestina. Meskipun kisah Nabi Zulkifli hanya disebutkan dalam satu ayat Al-Quran, namun ia tetap menjadi sosok yang dihormati dalam agama Islam. Dalam ayat Al-Quran yang disebutkan dalam surat Sad ayat 48, Allah berfirman yang artinya, "Dan kami telah mengutus di bumi para nabi, sebagian mereka di antara mereka yang kami beri petunjuk, dan sebagian lainnya yang kami tetapkan kesesatannya, dan kami telah membiarkan sebuah rumah untuk orang-orang yang bertakwa." Di antara para ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa sebenarnya Nabi Zulkifli. Sebenarnya, beberapa juga mengatakan bahwa Nabi Zulkifli adalah Nabi Yusuf bin Yakub yang disebut dalam Al-Quran sebagai Nabi Yusuf. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Zulkifli adalah Ezra, seorang pemimpin agama Yahudi pada masa itu. Namun yang pasti, Nabi Zulkifli dikenal sebagai sosok yang memiliki ketekunan dalam beribadah dan juga kerendahan hati dalam menghadapi cobaan hidup. Ia hidup di masa yang sulit, di mana orang-orang pada masa itu hidup dalam kesulitan dan juga penderitaan. Ia dikenal sebagai nabi yang penuh kesabaran dan juga ketekunan dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kisah dalam Islam menggambarkan sosok Nabi Zulkifli. Salah satu kisah tersebut adalah tentang seorang ibu yang menghadap kepadanya dan meminta bantuan untuk menyelamatkan anaknya dari keadaan yang sulit. Nabi Zulkifli mengajarkan kepada ibu tersebut untuk selalu bersabar dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa saat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dan kesembuhan kepada anak-anak tersebut. Selain itu, Nabi Zulkifli juga dikenal sebagai sosok yang taat dan juga rajin dalam ibadah. Ia selalu mengajarkan umatnya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepadanya. Ia juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebaikan dalam berbuat dan juga berkata, serta menghindari segala bentuk keburukan. Dalam salah satu kisah lain yang terkait dengan Nabi Zulkifli adalah ketika ia dianggap sebagai sosok yang dapat menyembuhkan penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter pada waktu itu. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan dan juga kesembuhan dari penyakit mereka. Namun, Nabi Zulkifli tidak mengambil keuntungan dari kemampuannya dan selalu mengajarkan orang untuk mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi penyakit dan juga masalah yang dihadapinya. Selain itu, Nabi Zulkifli juga dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap keadaan masyarakat di sekitarnya. Ia selalu berusaha untuk membantu dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, terutama kepada orang-orang yang miskin dan juga terpinggirkan. Meskipun kisah Nabi Zulkifli hanya disebutkan dalam satu ayat Al-Quran, namun ia tetap menjadi sosok yang dihormati dalam agama Islam. Ia merupakan salah satu dari banyak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa petunjuk dan juga kebenaran bagi manusia. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk mengambil teladan dari Nabi Zulkifli dalam memperkuat iman serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga diajarkan untuk selalu bersabar dalam menghadapi ujian dan juga cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu memohon pertolongan dan ridhonya dalam segala urusan. Demikianlah kisah singkat tentang Nabi Zulkifli dalam agama Islam. Meskipun kisahnya hanya disebutkan dalam satu ayat Al-Quran, namun ia tetap menjadi sosok yang dihormati dan dijadikan sebagai teladan dalam hidup yang penuh kesabaran
dan ketekunan dalam beribadah. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel YouTube Sahabat Rasulullah Official untuk dapatkan informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Kalau begitu, kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.